Selamat pagi teman-teman. Hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Kita nggak kerasa ya, kita sudah berada di akhir bulan Agustus 2024. Bentar lagi kita akan masuki bulan September ya. Bermakna tahun 2024 hanya tinggal beberapa bulan saja. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi apa yang saya bahas kemarin dalam waktu talk. Dalam tayangan saya pagi ini adalah tentang hidup ini adalah ujian, teman-teman. Yang dalam bahasa agama Islamnya, dalam bahasa Arabnya disebut darul imtihan. Hidup itu tempatnya ujian. Begitu kita lulus satu ujian, maka pasti akan datang ujian baru lagi. Tapi ketika kita tidak lulus satu ujian, maka kita harus mengulang ujian itu lagi. Dan ada kalanya di saat kita lagi diuji oleh Allah, orang yang kita harapkan bisa nemenin kita pada saat ujian itu tiba-tiba meninggalkan kita, atau mungkin tiba-tiba meninggalkan kita, atau memang orang itu ninggalin kita gitu loh. Karena memang Allah itu mau kita itu mengerjakan ujian itu sendiri. Kan kita kan ibarat ini toh, apa? Kita mengerjakan ujian akhir semester di sekolah maupun di kampus. Masa ya kita ngerjain soal ujian nyontek atau kerja sama dengan orang lain? Kan gak mungkin. Pasti soal ujian itu akan kita kerjakan sendiri. Nah sekarang kan udah bagaimana caranya, bagaimana meminimalisir kecurangan pada saat ujian akhir semester itu. Salah satunya, satu orang dibikin soalnya beda-beda gitu, gak sama kan. Nah itu kan tujuannya adalah kita berusaha sendiri untuk melewati soal ujian itu ya. Ingat, saya bisa ngomong begini belajar dari Pak Deddy Susanto loh ya. Ingat, kalau kita gagal dalam satu ujian itu, maka kita harus ulang lagi dalam ujian yang akan datang. Makanya sayang kalau kita ngeluh dalam hidup ini, habis energi kita ngeluh hanya karena kita nggak sanggup menjalani ujian dalam hidup ini. Dan ujian itu tidak selamanya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Ujian itu bahkan bisa berupa hal yang menurut kita itu adalah hal yang teramat menyenangkan. Ya, contohnya kita punya banyak uang, itu ujian. Kita nggak punya uang, itu ujian. Kita tinggal di rumah yang seperti ini, di perumahan layak huni, mewah. Ya ini tergolong mewah loh, mewah gitu kan. Apalagi kalau punya rumah di daerah-daerah yang memang rumahnya mewah-mewah. Di Jakarta ini contoh, kayak di Pantai Indah Kapuk, di Pondok Indah, di Menteng, di Permata Hijau, di Kebayoran Baru ya. Itu juga ujian. Kita yang tinggal di rumah kontrakan, di rumah sewaan, di kampung-kampung ya, di gang-gang, itu juga ujian.
itu juga ujian. Ya, semua hidup ini ujian. Kita kemana-mana punya mobil, banyak lagi. Punya motor, banyak lagi. Kita bermobilitas pakai mobil, pakai motor hari-hari. Itu ujian. Ya, kita punya mobilitas kemana-mana menggunakan transportasi umum, ya, atau paling tidak menggunakan transportasi online. Itu pun juga ujian, ya. Orang sudah nikah, gak lama diberikan anak oleh Allah. Itu ujian. Orang sudah nikah bertahun-tahun, tapi gak dikasih anak keturunan oleh Allah. Itu pun juga ujian. Orang nikah, dari sebelum nikah memilih untuk punya anak turunan misalkan, dibatasi tak? Dibatasi, itu ujian. Yang tidak dibatasi, itu ujian. Tapi ada juga orang memilih childless, gak punya anak, itu pun juga ujian, ya. Jadi semua hal yang orang sehat banget, hampir jarang sakit kayak Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun juga ujian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit, jarang sakit, bahkan nggak pernah sakit kecuali menjelang akhir hayatnya karena demam tinggi. Ya, akhir hayatnya Nabi Muhammad kena demam tinggi dan menjadi asbab beliau meninggal dunia. Itu pun ujian. Itu pun ujian. Apalagi orang yang penyakitan, orang yang dikasih Allah beragam penyakit, dari mulai yang enteng sampai penyakit berat, itu pun ujian. Ya, kita bisa menggerakkan tubuh kita, tangan, kaki, mata, ya, mulut bisa ngomong lancar kayak gitu. Itu pun ujian. Ada orang yang ada orang yang sudah jalannya tergopoh-gopoh, bahkan pakai tungkat, bahkan duduk di kursi roda. Gerak tangan pun enggak lancar. Ngomong pun enggak selancar ini. Enggak selancar saya. Itu pun juga ujian. Nikmat rumah dekat dengan masjid, nggak nyampe setengah jam, ya, berjalan kaki, itu pun ujian. Dari rumah ke masjid jauh kali, setengah jam bahkan lebih jalan kaki, itu pun ujian. Jadi semua yang ada di dalam hidup ini itu adalah ujian. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menghadapi dan melewati ragam demi ragam ujian ini. Itu aja. Kenapa? Begitu kita berhasil melewati satu ujian, pasti akan datang ujian yang berikutnya. Tapi ketika kita gagal lewati satu ujian, maka kita pasti akan mengulang ujian yang gagal kita lewatin ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap optimis, dan yakin bahwa kita bisa melewati berbagai ujian yang ada dalam hidup ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.